Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali di kajian dan silaturahmi online. Bentar, saya masih ada yang kelupaan. Oke, saya ulangi lagi. Alhamdulillah kita bertemu kembali di kajian dan silaturahmi online bersama dengan Mart 212 Pondok Jati Sidoarjo, yang insya Allah kita akan laksanakan setiap 2 bulan, dua kali sebulan, di Ahad pekan pertama dan Ahad pekan ketiga. Dan insya Allah kajian-kajian kita akan menghadirkan narasumber yang berkompeten di kalangannya. Dan insya Allah pada hari ini, pada pagi ini, narasumber yang sudah hadir hari ini yaitu adalah Profesor Dr. Ahmad Jahro MA. Beliau adalah sebagai Dewan Penasehat Syariah 212 Mat Pondok Jati Sidoarjo. Nah, untuk pagi hari ini kita mengambil tema peduli saudara, peduli agama. Dan insya Allah jadwal kajian hari ini yaitu adalah pukul 6 pagi ini kita lakukan pembukaan, dan pukul 6.05 kita akan melakukan kajian. Dan insya Allah nanti pukul 7 ada sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab ini akan kita fokuskan di grup Telegram. Tetapi kalau ada waktu, nanti ada ketika Profesor Jahro ada waktu luang lagi, kita bisa lanjut lagi di bertanya langsung melalui dengan via Zoom dengan cara raise hand terlebih dahulu. Oke, dan nanti insya Allah sesuai kajian kali ini, tema kajian kali ini kita adalah kajian dan silaturahim. Insya Allah kita akan melakukan silaturahim agar kita saling kenal mengenal para partisipan yang ada di Zoom ini. Sebelum kita melakukan kajian ini, mohon untuk bisa dibaca adab dan panduan kajian dan silaturahmi 212 Mat. Yang pertama yaitu adalah niat mengikuti kajian untuk mencari ilmu dan menambah khasanah pengetahuan. Kedua, peserta wajib berpakaian yang sopan dan syar'i atau kamera dimatikan. Mohon maaf karena kita online dan semua bisa melihat kamera-kamera kita. Mohon yang tidak berpakaian sopan atau syar'i, monggo bisa kamera dimatikan. Ketiga, menjaga adab penuntut ilmu di sesi kajian dan kesopanan dalam bertanya ketika nanti sesi tanya jawab serta berdiskusi. Keempat, usahakan mencari lokasi yang tenang dan tidak berisi untuk bisa berkonsentrasi dan tidak mengganggu jalannya kajian dan silaturahmi. Kelima, semua mic partisipan akan di-mute oleh host selama kajian dan hanya akan di-unmute pada sesi tanya-jawab dan silaturahmi, tetapi mohon mic tetap di-mute apabila sedang tidak berbicara. Keenam, fitur chat akan dinonaktifkan selama kajian. Pertanyaan diprioritaskan melalui grup Telegram 212 Mat. Alhamdulillah grup 212 Mat Pondok Jati Sidoarjo sudah memiliki grup Telegram. Monggo bisa mengikuti di sana. Apabila masih ada waktu, maka diberikan kepada partisipan di Zoom dengan cara raise hand terlebih dahulu. Ketujuh, bagi yang ingin bergabung di grup Telegram, bisa install aplikasi Telegram, lalu search Mart 212 Pondok Jati Sidoarjo, lalu klik bergabung atau join. Kedelapan, setelah kajian akan ada sesi silaturahim, sehingga partisipan bisa lebih mengenal produk-produk 212 Mart Pondok Jati Sidoarjo dan mengenal satu sama lain. Kesembilan, host akan mengeluarkan peserta yang tidak mengikuti adab serta panduan kajian dan silaturahmi. Bagi Bapak Ibu yang biasanya ketika join di Zoom dan tidak terdengar audionya, maka biasanya kelupaan klik all over internet. Ini ada panduannya bagi Bapak Ibu yang masih belum layah atau belum terbiasa menggunakan Zoom. Ini adalah Telegram 212 Mat Pondok Jati Sidoarjo. Monggo bisa
diikuti, monggo bisa men-search atau dengan mencari dengan kata kunci 212 Mart Pondok Jati Sidoarjo. Dan jangan lupa apabila sudah install Telegram, diletakkan di desktop HP agar apa? Agar bisa terbiasa kita sudah beralih ke Telegram, karena Telegram bisa menampung 200.000 partisipan dibanding dengan WA yang hanya 256 partisipan. Dan insya Allah kajian kali ini juga kita live streaming kan di Facebook 212 Mart Pondok Jati Sidoarjo dan juga di YouTube. Insya Allah kajian ini akan kita mulai segera dan kita persilakan Profesor Jahro untuk memulainya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun? Monggo, Profesor. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para pimpinan 212 Mart Pondok Jati, para peserta semuanya, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan kesehatan lahir batin, amin, kekuatan dan kepatuhan untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga di pagi ini kita diberkahi ilmu yang bermanfaat untuk bekal kehidupan ke depan, insya Allah. Alhamdulillah, saya sekarang ada di Padang, di arena MTQ tingkat nasional, yang kebetulan saya mendapatkan amanat untuk itu, untuk menjadi hakim. Sehingga saya hanya bisa menyampaikan ini. Nanti mohon maaf, jam 7 saya sudah harus berangkat. Jadi nanti maksimal jam 7 ya. Mohon maaf. Karena kondisi kemarin saya kira jam 8 berangkat. Ternyata jam 7 harus sudah berangkat. Karena memang arenanya agak jauh dari hotel. Nanti ya bisa saya mampatkan, saya beri kesempatan untuk tanya jawab lebih banyak muka-muka. Yang pertama, saya tentu salut dengan tema yang diusulkan oleh 212 Mart, peduli saudara, peduli agama. Siapa yang peduli kepada saudara berarti peduli pada agama, atau sebaliknya, siapa yang peduli pada agama pasti peduli pada saudara. Itu tema yang bisa bolak-balik ACDC ya, bisa dimulai dari peduli kepada saudara, bisa dimulai dari peduli pada agama. Sama efeknya, sama buahnya. Para peserta semuanya rahmakumullah, ini menjadi perhatian kami. Ya saya yakin 212 Mart juga sama, dan semua peserta juga sama, bahwa kita ingin ke depan ini ibadah kita selain ibadah yang sudah kita laksanakan selama ini, ada kekurangan ibadah kita, yaitu ibadah ekonomi dan ibadah politik. Ini menjadi penting bagi kita semuanya untuk perhatian pada masalah ekonomi dan politik. Karena ya nyatanya kita yang kita rasakan seperti sekarang ini. Saya sebagai ketua umum IPIM, Ikatan Persaudaraan Imam Masjid seluruh Indonesia, juga mendakwakan ekonomi masjid atau ekonomi jamaah. Sekarang sebagai sekretaris Dewan Pembina Yayasan Penguatan Peran Pesantren seluruh Indonesia juga mendakwakan ekonomi umat atau pemberdayaan ekonomi umat. Dan 212 Mart di seluruh Indonesia juga yang sejenisnya ini adalah upaya pemberdayaan ekonomi umat. Dan ini adalah kepedulian kita
pada saudara kita. Karena potensi kita besar sekali. Potensi ekonomi kita besar sekali. Tapi belum terberdayakan. Belum ada yang mengkoordinir, yang memanage supaya harta umat, supaya kekayaan umat, supaya rizki umat ini bisa berbagi, berbuah untuk sesama muslim, sesama saudara kita. Ya, kami, untuk kita yang ada di 212 Mat ini juga sadar bahwa potensi yang besar ini masih tersedot oleh pihak lain. Yang celakanya pihak lain itu justru labanya, keuntungannya untuk menikam kita. Atau tidak, kalaupun tidak menikam, untuk menjerat kita. Kalau tidak menjerat, ya mengganggu kita. Ini merupakan keprihatinan yang luar biasa. Yang harus kita retas, yang harus kita hadapi, bagaimana supaya tindakan kita, ibadah kita, nanti juga dari sudut ini. Sudut yang kita selama ini, ya katakanlah, nerimo ing pandu, atau dengan slogan-slogan yang kurang menggairahkan, mangan ora mangan nek kumpul, ya gitu kan kurang bagus ya. Jadi pokoknya trimo ing pandum, apa itu, baiklah kita memang diajari qanaah, menerima, tapi harus berusaha bagaimana menghadapi kenyataan ini untuk supaya jumlah umat Islam yang dapat kita berbagi makin banyak. Saya terenyuh ya, ketika membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau ini kan terkenal miskin, terkenal tidak punya, tapi tidak satu hadis pun yang bisa kita baca bahwa beliau tidak bisa memberi peminta. Beliau tidak bisa memberi pengemis. Tidak satu hadis pun. Semua hadis tentang pengemis, tentang peminta, Nabi selalu bisa memberi. Bahkan kadang-kadang ya pemintanya ini yang keterlaluan. Pernah suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau sarapan, tinggal kurma sekitar ya 7 lah, pokoknya kurma sedikit, kurma itu pun harus berbagi dengan Sayyidah Aisyah. Sudah mau dimakan, mau didahar oleh beliau, ada orang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi menjawab, kemudian, ya Rasulullah, kalau panjenengan punya sedikit sarapan untuk saya, mohon saya dibagi. Saya sudah 3 hari ini tidak makan, hanya minum saja 3 hari. Nah, Rasulullah memang lapar, tapi baru 1 hari. Rasulullah mikirnya begitu, jadi ya akhirnya lebih lapar dia kan. Maka 7 kurma itu semuanya diberikan peminta itu. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Siti Aisyah tidak jadi sarapan, padahal sudah tidak makan 1 hari. Ini Nabi. Kalau kita wallahu alam ya, mungkin malah marah-marah ya. Sama-sama tidak punya sarapan, sama-sama belum makan, begitu mungkin. Tapi Rasulullah memang teladan ya. Setidaknya untuk memicu kita, bagaimana jiwa berbagi kita ini sudah normal atau belum normal, sudah menteladani Nabi atau belum, setidaknya mencontoh sebagian dari contohnya Nabi atau belum. Pernah juga dalam suatu hadis saya baca, Nabi SAW kan memang jubahnya juga tidak banyak ya, mungkin ya 1 lah. Waktu itu ke pasar beli jubah baru. Nabi sini pakai jubah yang lama. Kemudian keluar pasar ada pengemis. Ya bukan pengemis sebenarnya, bukan pengemis. Ada sahabat yang memang miskin, pakainya juga sudah robek-robek,
nyegat Rasulullah, ya Rasulullah, mohon baju yang panjenengan pakai itu saya minta, karena panjenengan kan baru beli baju yang baru, beli jubah yang baru. Ini pakaian saya sudah bertahun-tahun belum ganti. Itu ya menurut saya yang minta ini ya boleh banget kan. Tapi itu memang syariat. Jadi untuk umatnya bagaimana cara menyikapi pengemis yang seperti ini. Rasulullah Muhammad SAW yang memang sangat hebat, teladan utama kita. Bukan baju yang dipakai yang diberikan, baju yang baru atau jubah yang baru itu langsung diberikan kepada peminta ini, pada yang minta ini. Sungguh bukan pengemis ini banyak minta, diberikan. Jadi Nabi yang tidak jadi punya baju, tidak jadi punya jubah baru. Jadi itulah, Masya Allah. Jadi kita ini seberapanya ini. Kadang-kadang jelas-jelas punya makanan, jelas-jelas punya pakaian, baju bisa 10, bisa 20, bisa 25, bisa lebih. Ada orang minta itu kadang-kadang dibentak. Apalagi sekarang ini, Masya Allah, sekarang ini subhanallah, sungguh yang minta tidak selalu pengemis. Saya kemarin ada yang datang ke rumah itu pakaian perlente, ya orang masih muda, mungkin sudah kehabisan akal untuk mendapatkan makanan, minta. Itu untuk minta itu pengorbanan besar. Tapi nyatanya dia lakukan karena ya demi perut. Walaupun pakaiannya bagus, ya tidak bagus banget, tapi bukan pakaian pengemis. Dan pasti bukan pengemis. Setahu saya, dugaan kuat saya itu bukan pengemis. Hanya karena mungkin baru di PHK, kemudian belum dapat kerjaan, lalu bingung, sudah datang pada orang yang rumahnya kira-kira besar, lalu minta makanan. Masya Allah. Jadi, kalau di era pandemi begini, ayolah kita agak lebih lapang dada untuk bisa memberi. Apalagi Rasulullah SAW kan dawuh, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala, bisa menjadi perisai musibah. Katakanlah andai kata akan mendapat musibah, misalnya hari ini mendapat musibah misalnya. Tapi karena sedekah bisa terkurangi atau bisa dihilangkan sama sekali. Dan ini tentu rahasia Allah SWT. Tapi kita kan wajib percaya pada Nabi. Kalau Nabi berbicara begitu, ya kita harus percaya bahwa sedekah itu sesungguhnya untuk kita sendiri, untuk keselamatan kita sendiri. Bahkan ada hadis yang luar biasa ya. Dawau marbakum bisadaqah. Obati orang-orang sakitmu dengan sedekah. Kan tidak nyambung ya. Antara sedekah dengan sakit kan tidak nyambung. Nah, sakit mesti obat atau jamu. Ini tidak sedekah. Tapi ini yang bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti tidak bohong, pasti tidak spekulasi, pasti tidak hoax. Dan ini ternyata sudah dibuktikan oleh banyak pihak. Banyak sekali yang membuktikan bahwa sedekah itu bisa menjadi obat. Salah satu contoh, nanti penyiaran setelah ini bisa membuka YouTube, judulnya Sedekah Brutal. Dengan buka itu, sedekah brutal. Intinya begini, ada seseorang yang sakit lumpuh sudah bertahun-tahun, kemudian pada hari itu, pada hari terakhir, pada hari kejadian itu, dokter sudah mengatakan bahwa kesempatan hidup tinggal 20%. 80% lewat. Ya istrinya yang sholihah, ya tentu gusar dan amat galau. Tapi di kegusaran, di kegalauan istri yang sholihah ini sadar bahwa suami saya akan wafat. Dia harus membawa bekal. Kalau gitu semua uang yang di bank ditarik, diambil. Entah berapa jumlahnya, ternyata tidak sedikit. Tabungannya diambil semua, kemudian dibawa ke suaminya yang ada di rumah sakit. Mas, ini uang hasil kerja panjenengan saya tarik semua dan akan saya sedekahkan
untuk bekal emas. Kalau Mas mengizinkan, harta ini, uang ini biar saya sedekahkan, pahalanya untuk bekal emas. Artinya bekal menghadap Allah SWT. Sedang saya yang masih sehat ini insya Allah akan kerja dengan anak, bisa mengatasi kehidupan. Luar biasa. Ada istri yang begini luar biasa ya. Jadi istrinya mau wafat bukan hartanya diambil untuk diwaris atau diambil, tapi justru diberikan untuk sedekah. Suaminya setuju ya, sudah disedekahkan, ya sudah habis. Qadarullah, suami yang divonis oleh dokter tinggal 20% kesempatan hidup ini, sedikit demi sedikit bisa gerak, pulih, akhirnya sembuh 100%. Ini 10 tahun yang lalu, kejadian ini 10 tahun yang lalu di Indonesia ini. Nanti penyanyi bisa nonton lah. Sungguh. Tapi ya tentu kita tidak boleh menghabiskan harta kita untuk sedekah begitu. Enggak. Ini kan karena suaminya sudah divonis wafat, sehingga sedekah itu memang sudah habis-habisan. Tapi kalau kita sakit ya wajar untuk sedekah sepantasnya. Nah, para peserta rahimakumullah, jiwa berbagi, jiwa peduli untuk sesama, untuk saudara ini adalah bagian penting dari agama. Amat sangat banyak hadis yang menghimbau, yang mendorong agar kita it'amul miskin, memberi makan atau peduli pada orang miskin. Ayat-ayatnya sangat banyak. Bahkan ada ayat yang menurut saya sangat menyentuh, maknanya begini. Orang-orang di dalam kubur, di alam barzah itu banyak yang minta kembali ke dunia, kalau sudah kembali akan sedekah. Kenapa kok tidak akan sholat? Kenapa kok tidak akan zakat? Kenapa tidak akan puasa? Kenapa tidak akan haji? Akan sedekah. Karena mereka sudah tahu bahwa ternyata sedekah adalah amal abadi. Kalau sholat, mohon maaf ya, sholat tetap baik. Sholat itu baik. Tapi selesai sholat ya selesai, pahalanya selesai. Puasa bagus, tapi selesai puasa, ya pahalanya ya untuk dia ya selesai. Zakat juga, haji juga. Tapi kalau sedekah, disedekahkan ya sampai kapanpun, sampai selesainya manfaat sedekah ini masih ada royalti pahala untuk yang sedekah. Maka di Quran dinyatakan bahwa orang yang di alam kubur itu kalau andai kata dikembalikan ke dunia akan bersedekah. Bukan akan sholat, bukan akan zakat, bukan akan puasa, akan sedekah. Nah, mumpung saya ingat, persepsi amal jariah ini harus kita rubah, harus kita ubah. Selama ini harta kita, kalau kita amal jariah itu waduh semangat kalau untuk beli keramik misalnya. Wah itu rebutan tuh. Saya kemarin membangun masjid itu melelang keramik itu tidak sampai 1 hari sudah penuh sekian ratus juta itu. Banyak yang semangat. Tapi coba lelang genteng agak lama. Lelang cat agak lama itu. Pokoknya jangan, apalagi untuk Maulid Nabi atau untuk Isra Mi'raj itu tidak mudah. Mengapa? Karena persepsi amal jariah itu yaitu seperti keramik itu. Yang ditempati untuk sholat, yang tidak habis, yang tidak dimakan. Ini mohon maaf ya, tidak salah tapi kurang tepat. Saya ingin mengkampanyekan kepada seluruh umat Islam bahwa segala sesuatu yang kita keluarkan berupa sedekah ini, berupa amal sedekah ini akan berlangsung sampai kapanpun, sampai manfaatnya habis. Contoh misalnya, kita memberi makan pada jamaah misalnya. Kita memberi makan pada jamaah masjid. Kan dimakan. Kan setelah dimakan kan jadi daging untuk ibadah. Nah itu. Saya yakin uang yang dibelikan keramik dengan diberikan makanan belum tentu lebih banyak keramik. Iya, keramiknya kalau di dekat pengimaman. Kalau keramiknya di bawah tangga kan tidak dipakai untuk sholat. Ya mohon maaf, ini untuk untuk motivasi aja. Sebenarnya keramik dipakai dimanapun ya sudah, kalau kita sudah sedekah keramik ya jadi. Tapi kan
tidak semuanya untuk sholat, belum tentu semuanya untuk sholat. Tapi kalau ini, ya sudah. Kalau untuk jamaah masjid, oh pasti untuk sholat kan. Jadi daging berapa lama seumur dia kan. Jadi amal jariah itu jangan dibatasi, jangan dipersempit menjadi sekedar keramik, cat, genteng, plafon atau apa. Tapi harusnya apa yang bisa kita berikan manfaat untuk sesama. Terutama sekarang kan lagi tren, mohon maaf ya, di era COVID ini Masya Allah. Masjid ramai kalau ada sarapan bersama. Ada makan siang bersama. Dan ini saya kampanyekan, mohon maaf, saya terus terang, yang mengkampanyekan, salah satu yang mengkampanyekan ini, ya di samping satu sisi untuk ya kita prihatin dengan banyaknya orang, PHK juga susah dari kerja, susah makan kan. Ada kok di Nganjuk itu, ada seorang janda yang 7 hari minum tok. Nggak ada yang tahu. Kemudian ada sukarelawan atau ikhwah kita yang tahu, baru kemudian diberi makan. Karena memang dia nggak pernah ke masjid. Maka saya berharap, ayolah kita kampanyekan, tarik mereka ke masjid. Dengan sarapan bersama atau dengan makan siang bersama. Ini akan menjadi, saya tarik, mohon maaf, jangan salah loh. Ini benar ada tuntunan kiasnya. Jadi zaman Nabi, bukan zaman Nabi aja, di ayat 60 surat At-Taubah itu mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf itu diberi zakat. Untuk apa? Supaya gairah. Jadi ini rangsangan, stimuli untuk membuat orang gairah itu boleh dan bagus. Kalau kita mungkin ya mohon maaf ya, alhamdulillah tidak ketertarikan kita bukan pada makanan, karena insya Allah umumnya sudah bisa mencari makan secara pantas. Tapi yang belum bisa, yang kelaparan, bahkan yang belum ke masjid, saya salut ada masjid di Jawa Tengah itu di Sragen ya, Al-Falah itu. Biar tukang becak kumuh-kumuh tidak sholat diberi. Siapa tahu pada saatnya nanti dapat hidayah. Ketertarikan mereka ya biar tertarik makanan dulu, enggak apa-apa lah. Ya sebenarnya ya rada naif, tapi ya enggak apa-apa lah. Memang orang tingkat kepatuhan kesadarannya juga berbeda. Jadi mari coba orientasi pemahaman amal jariah itu jangan dibatasi. Dan masjid itu sebaiknya ya sudah infak masjid aja, nggak usah amal jariah, biar kita lapang. Jadi sekarang saya sangat bersyukur kepada Allah SWT dan terima kasih kepada 212 Mat dan sejenisnya yang bisa menyisihkan bagian labanya untuk kebersamaan, dan juga kepada para jamaah yang mau bersedekah untuk memberi makan orang-orang yang kelaparan. Memang di ayat Al-Quran itu selalu it'amul miskin, memberi makan orang miskin. Kata-katanya memang begitu, walaupun itu bisa dimaknai bukan hanya makan, tapi eksplisit seperti itu kayaknya sekarang ini yang pas. Oleh karena itu, ya mari kita motivasi diri kita untuk peduli kepada saudara kita, dan itu berarti kita peduli pada agama. Atau ayolah kita peduli pada ajaran agama kita, ajaran sosial agama kita, yang sungguh, mohon maaf ya, kapitalis tidak ada apa-apanya, komunis tidak ada apa-apanya. Kalau bicara soal ekonomi ya, ekonomi ada ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis. Ekonomi yang paling bagus, paling pas, dan paling sustainable adalah ekonomi Islam. Dan kita yang punya, alhamdulillah. Mari kita berdayakan ekonomi Islam ini, kemudian kita berdayakan kebetulan kita ini, kita berdayakan umat ini agar bagaimana bisa beribadah di sisi lain selain yang selama ini kita lakukan, yaitu sholat, juga puasa dan baca Al-Quran. Tapi ayo ibadah ekonomi ini kita dorong diri kita untuk lebih peduli pada sesama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya monggo kalau ada dialog, ada pertanyaan, masih ada waktu beberapa, silakan. Oke, terima kasih Prof. Profesor, ini sambil menunggu sahabat-sahabat lain yang akan resen, monggo yang Bapak Ibu yang mau bertanya bisa resen, nanti akan mic-nya saya akan buka ini. Nah, Profesor ini kan Profesor kan juga sebagai
di YP3I juga ya, di Iya, YP3I iya, Yayasan iya. Penguatan dan Peran Pesantren Indonesia. Saya Iya. Oni, Prof. Oh, iya, 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 makanya saya pernah ketemu ya Pak Oni Martin ya, selalu, iya, iya, Ya, betul, betul. dan kebetulan Oke. juga di Dewan Pembina Sahabat Masjid Indonesia, dan alhamdulillah masjid-masjid kita juga sudah banyak yang memberi makan, dan di 212 Maret ini ada Jumat Berkah juga, Prof. Ada Alhamdulillah, Jumat Berkah, dan alhamdulillah kita setiap Jumat pagi gitu memberikan nasi bungkus kepada para ojek-ojek online dan Oh iya, iya, iya. para ini. Dan Masya kita juga ada juga wakaf ya, Prof. Wakaf Oh, iya. untuk sumur di Palestina, Prof. Dan alhamdulillah sudah 80 juta terkumpul, Prof. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kajian 212 Maret ini bukan hanya ekonomi saja, dan sesuai dawuh dari Profesor bahwa kita akan meningkatkan sodakoh dan wakaf kita. Nah, kaitannya dengan pertanyaannya, Prof. Ini masalah sodakoh dengan wakaf, Prof. Ini kan sekarang ini kan sedang banyak umat-umat kita yang sedang mengarah ke wakaf ya, apalagi ada Profesor Nuh ya, Profesor kan tahu di YP3I, beliau sebagai Badan Wakaf Indonesia. Monggo bisa dijelaskan, Prof, bedanya wakaf dengan sodakoh, Prof. Jadi ini, dan apakah kita juga perlu meningkatkan wakaf kita, gitu, Prof? Baik. Memang wakaf itu dalilnya hanya satu, hadis Nabi tentang Sayyidina Umar yang punya tanah di Khaybar itu. Asalnya begitu, wakaf itu kemudian dikembangkan oleh pemahaman apalagi fikih kontemporer, ada wakaf uang atau wakaf produktif dan sebagainya itu. Akhirnya pengertian sedekah dengan wakaf itu ketemu. Sedekah itu sesungguhnya juga wakaf. Wakaf itu sesungguhnya juga sedekah. Bahkan nanti diselai hibah. Hibah itu pemberian itu juga hakikatnya juga sedekah. Ini akhirnya dari istilah yang berbeda ini kemudian ketemu pada suatu titik yang meyakinkan kita bahwa wakaf, sedekah atau hibah itu berpahala, walaupun hukumnya bukan wajib ya, sunnah, tapi berpahala, dan pahala ini nyaris tidak ada yang habis pakai. Pahala wakaf, pahala sedekah, pahala hibah ini tidak ada yang habis pakai. Ya habis pakai barangnya, tapi pahalanya tidak, karena seperti saya sampaikan tadi, katakanlah wakaf uang. Ya uang dibelikan apa? Dibelikan apa itu kan nanti apa yang dibeli itu kan nggak mungkin habis langsung pakai. Katakanlah dimakan. Barangnya memang habis, tapi manfaatnya kan masih. Jadi selama ini yang dikatakan habis pakai kan makan minum. Itu yang dicap sebagai barang yang habis pakai. Sesungguhnya tidak juga. Karena makan minum juga bermanfaat untuk tubuh kita, dan tubuh ini kan untuk beribadah kan kita dapat pahalanya. Memang nanti pertanyaan baliknya begini, bagaimana kalau kita sedekah pada orang yang tidak beribadah, bahkan orang kafir? Pahalanya sedekah aja. Soal jariahnya wallahu alam itu kita serahkan pada malaikat, atau kita juga nggak tahu banget ya soal berapa jumlah kuantitas pahala. Tapi yang jelas niat sedekahnya jelas sudah dapat pahala. Bahwa nanti bisa, siapa tahu kalau dia non muslim kemudian menjadi muslim karena sedekah kita, malah dapat pahala besar sekali. Jadi menurut saya yang benar adalah, bukan yang benar menurut saya sih, menurut Rasulullah SAW. Jadi kalau bisa tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Dalam pengertian wis nggak usah dihitung itu, nggak usah tinggi apa, nggak usah wis pokoknya Bismillah sedekah bismillah taala. Itu tinggi apa digunakan maksiat atau tidak, usah mikir itu. Itu urusannya malaikat Raqib dan Atid. Gitu. Jadi wakaf sekarang ada cenderung sudah wakaf produktif itu. Nah ini Dok, Prof, kalau umpamanya kita sebagai pengelola sodakoh atau wakaf gitu, apakah kita ini sebagai bentuk profesional kita gitu ya, sebagai bentuk amanah kita gitu, apakah kita perlu melaporkan bentuk-bentuk dari penerimaan sodakoh dan wakaf itu, Dok? Prof? Sebenarnya satu sisi memang positif ya, melaporkan itu tentu transparansi. Sisi lain kadang-kadang juga terkesan, apalagi kalau nyebut nama dari sini siapa ada berapa. Jadi laporan itu menurut saya global aja. Kemudian sebaiknya juga nggak usah diumumkan di speaker ya, diumumkan di papan aja itu lebih. Tapi andai kata diumumkan di speaker juga nggak apa-apa ya. Laporan itu untuk transparansi kan satu sisi. Tapi sisi lain memang
bisa menyebabkan kalau menyebut nama itu bisa menyebabkan ya riya atau kurang ikhlas. Tapi biasanya kalau laporan kan enggak. Tapi ada juga saya pernah ke masjid yang besar-besar disebutkan namanya. Janganlah, jangan. Memang biasanya begini. Amal itu kalau kecil itu ikhlas. Kalau besar itu memang agak ada motivasi riya. Tapi kalau menurut pemahaman sebagian ulama bahwa riaknya ulama itu justru dakwah. Gitu. Ya, monggo. Jadi sekali lagi kalau soal diumumkan tanggung jawab amanah moral. Tapi kalau administratif ya monggo saja sesuai dengan kebiasaan dan kepantasan. Tapi menurut saya ya dia dilaporkan itu lebih bagus daripada tidak dilaporkan. Oke. Terima kasih, Bos. Sambil nunggu ini yang resen ini, monggo yang bagi yang mau resen, mau yang bertanya, silakan di resen. Caranya dengan cara klik aja more dan habis itu kalau di HP ya, more, habis itu ada klik resen. Dan setelah itu apabila kalau umpamanya di laptop itu klik partisipan, itu ada tulisan resen, diklik aja resen. Nanti akan kita buka mic-nya, kita akan persilakan untuk bertanya. Oke, Prof, ini bagi dawuh Profesor buat pengurus 212 Mat ini, bagaimana, Prof? Kan sudah melakukan Jum'ah Berkah, ada wakaf Sumur Palestina dengan kerjasama dengan ACT. Monggo, Prof, apalagi yang perlu kita lakukan untuk di 212 Mat ini? Saya pernah berkunjung ke suatu masjid, ada ATM beras. Ada ATM beras. Dan saya yakin pada saatnya nanti mungkin bisa ada ATM beras untuk jamaah tetap. Tapi kalau bisa memberi Jumat Berkah itu menurut saya sudah sangat bagus. Syukur kalau nanti subuh sarapan bersama itu supaya subuh lebih ramai pakai ya konsumsi. Yakin percayalah bahwa konsumsi itu juga bisa jariah. Bisa disampaikan pada umat supaya jangan membatasi kata jariah itu hanya pada keramik. Pada apa yang kita sedekahkan itu mesti tidak langsung habis pakai. Pasti ada kelanjutannya dan itu akan dinilai oleh Allah SWT melalui malaikat-malaikatnya. Insya Allah, Profesor, kalau umpamanya di Pondok Jati ada 6 masjid, insya Allah kalau ada setiap kajian pagi, kita akan adakan sarapan bersama, Prof. Gitu. Jadi selalu gitu. Iya, kalau saya offline ya, kalau online begini memang nggak bisa sarapan bersama. Ya. Ngopi sendiri-sendiri, Prof. Ini sudah ada yang beresen, Prof, namanya atas nama Vivo 1940. Ini monggo atas nama Vivo bisa menjelaskan namanya dan posisinya di mana. Karena Profesor ini bukan hanya dari Sidoarjo, ini ada dari Jakarta juga, ada yang dari mana-mana juga, Prof. Jadi insya Allah 212 Mat ini jujukannya 212 Mat yang lain, Prof. Jadi karena 212 Pondok Jati ini sudah menginisiasi kajian-kajian online gitu, akhirnya banyak 212 Mat yang lain juga ikut-ikutan gitu, ikut-ikut ke kami gitu loh. Jadi itu. Dan selalu kadang-kadang kita ada grup Telegram juga, Bu, yang isinya bukan hanya 212 Pondok Jati saja gitu, hanya 212 banyak juga yang hadir. Oh iya, memang 212 sudah banyak sekali. Benar. Monggo yang atas nama Vivo bisa menyampaikan salamnya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alvan, Prof. Oh ya. Saya Muhammad Alvan. Ya, ini posisi insya Allah mau mengunjungi anak di pondok Ceparangan aja. Tadi malam, Prof, saya dengarkan Habib Rizik Syihab Maulid Nabi tentang supaya umat Islam ini harus bersatu, apalagi tentang tentang ekonomi ini, Prof. Nah, pertanyaan saya, Prof, kiat-kiat apa supaya umat Islam ini bersatu? Kemarin, tadi malam itu saya ke toko, mohon maaf, di sebuah toko. Alhamdulillah, toko itu sekarang, mohon maaf, enggak menjual produk yang salah satunya, mohon maaf, Unilever, yang itu mendukung LGBT, termasuk kemudian produk-produk yang dari Prancis itu. Akhirnya toko ini, mohon maaf, Prof, tanya sampai
sales itu nggak datang 3 bulan, Prof. Katanya apa? Barangnya ternyata diboikot, Prof. Jadi ini bahkan mohon maaf informasi yang terbaru itu pondok-pondok pesantren, Prof. Jadi pondok-pondok pesantren pengasuhnya itu menghimbau kalau bisa jangan beli produk Unilever dan sebagainya. Ini termasuk salah satu mohon maaf lihat akhirnya kemudian banyak yang sekarang mohon maaf beralih pada yang istilahnya yang tidak menghina tua dan sebagainya. Pertanyaan saya, Prof, kiat-kiat apa supaya umat Islam ini bersatu? Entah itu mohon maaf, entah itu NU, Muhammadiyah dan sebagainya. Termasuk ya saya mohon maaf ya, 21 umat ini diperbanyak itu nggih. Paling enggak di kecamatan ada 1. Karena kalau kita ke Pondok Jati, ngapunten agak lumayan gitu, Prof. Kalau di Surabaya, kalau tidak salah itu yang ada di daerah Kendang Sari. Lah kebanyakan umat Islam ini kepingin, Prof. Kepingin berubah lah. Contoh, mohon maaf, sebuah air isi ulang biru itu kan per kecamatan ada. Nah, pertanyaannya tadi, Prof, 21 umat kapan per kecamatan ada? Insya Allah kita mungkin belanjanya di sana gitu. Makasih, Prof. Itu aja, Prof. Kiatnya apa, Prof? Supaya umat Islam bersatu dalam ekonomi. Terima kasih. Langsung Pak Ani, monggo. Baik. Ustadz Alvan, terima kasih. Itu memang yang menjadi concern saya ketika saya menjadi Ketua Umum Ikatan Imam Masjid seluruh Indonesia itu, keliling Indonesia saya ukhuwah dan ukhuwah. Itu yang saya kampanyekan ya. Jadi waktu itu saya punya 3 misi utama. Pertama, ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, penguatan ekonomi jamaah. Kemudian yang ketiga, kesadaran politik. Itu kita kampanyekan ya sedapat-dapatnya. Kita hendaknya mengurangi tensi khilafiyah antar umat. Kita selama ini kan hanya soal kunut menjadi masalah. Sekarang sudah mulai cair kan. Kunut tidak kunut sudah NU atau Muhammadiyah sudah sama-sama bisa. Kemudian masalah azan 2 Jumat. Kecil-kecil sebenarnya selama ini yang memisahkan, yang membelah kita kan kecil-kecil. Yang paling berat sekarang pembelahan politik. Ini yang paling susah. Jadi kami sedang berusaha bagaimana merangkul tokoh-tokoh politik, tokoh ormas maksud saya, tokoh ormas yang bisa kita ajak bersama supaya bagaimana janganlah politik membelah kita. Memang masih berat ini perjuangan, tapi alhamdulillah selama saya menjadi ketua umum periode yang lalu, sekarang Profesor Nasaruddin Umar kan yang menggantikan saya sudah banyak silaturahim ke masjid-masjid dan alhamdulillah banyak yang bisa menerima itu untuk ada setiap masjid ada pengajian masalah khilafiyah. Justru gitu. Jadi justru saya berharap setiap masjid ada pakar fikih yang berceramah tiap sepekan sekali seperti Al-Akbar kan gitu. Al-Akbar dulu pertama kali takmirnya Muhammadiyah, mohon maaf ya. Kemudian yang kedua NU. Membawa gerbong masing-masing tuh. Kemudian setelah alhamdulillah saya mendapat amanat, kemudian saya rangkul kedua-duanya dan setiap Kamis malam ada ceramah tentang khilafiyah. Kunut itu begini, tidak kunut itu begini. Jadi kita terangkan fair semuanya, bukan lalu seperti kelompok tertentu yang ngerasa bener dewe kemudian iki salah, iku bid'ah. Enggak. Sekali lagi sering saya sampaikan kan, penceramah yang menyalah-nyalakan umat itu kurang ngaji, kurang mocok kitab. Kalau yang lapang ilmunya pasti akan lapang dadanya. Jadi apa yang diamalkan umat ini tidak ada yang salah, tidak ada yang bid'ah, tidak ada yang sesat. Semua benar, punya guru, punya dalil, punya kitab. Dan kalau diurut nyampe kepada Nabi SAW dalam pemahaman yang berbeda. Jangankan antar hadis yang berbeda. Ayat yang sama aja efek hukumnya bisa beda kok. Jadi ini Ustadz Alvan, bagaimana saya ingin mengajak semuanya mengerti bahwa Nabi Muhammad SAW itu memberi ajaran, menyampaikan ajaran Islam itu aspek yang beragam lebih banyak daripada yang seragam. Yang seragam ada beberapa memang, tentang akidah, tentang sholat 5 waktu, puasa itu seragam itu. Tapi aplikasinya itu loh beragam. Soal sholat misalnya, sholat iya 5 waktu benar 4 rakaat zuhur atau 2 rakaat subuh, tapi aplikasinya doanya bermacam-macam, pilihannya bermacam-macam. Ini yang perlu dibuka lebar supaya orang itu
jembar dadane adem sirai gitu ya, sehingga mudah untuk bersatu. Itu Mas Alvan. Terima kasih Prof. Ini ada yang sudah resign juga. Ini Pak Harun dari Masjid Baitul Salam. Monggo Pak Harun bisa dibuka mic-nya. Saya sudah open mic-nya. Monggo Pak Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Ustadz Zahro. Iya. Saya ikuti kajian di Masjid Al-Akbar ya. Oh iya. Nah, mumpung ketemu ini Pak Prof. Jadi mumpung ketemu dan kebetulan jenengan juga Dewan Pembina 212 Mat gitu Pak ya. Iya. Pak, ini saya ada ya mungkin nanti apakah benar atau salah. Jadi bagaimana Pak kalau kita ini di 21 Mat itu mungkin ada mengumpulkan wakaf Pak, wakaf uang tunai. Tapi uang tunai itu tidak kita gunakan untuk kegiatan operasional atau apa, tapi kita gunakan untuk misalkan gini Pak. Jadi misalkan terkumpul kita buat beli saham misalkan, saham syariah. Dari hasil keuntungan saham syariah itu nanti itu bisa kita gunakan untuk misalkan mendirikan 212 Mat yang baru tambahan misalkan ya, dari keuntungan 212 Mat, kemudian kita berbagi membeli saham-saham yang itu berpotensi untuk memberikan keuntungan. Jadi uang itu nanti tidak habis, tetapi uang itu tetap ada, kemudian semakin membesar Pak. Jadi misalkan kita beli sahamnya misalkan kemarin yang lagi drop misalkan saham Garuda misalkan. Ketika kita beli misalkan sekarang begitu naik harga sahamnya itu kan keuntungannya besar. Nah, misalkan kita berikan saham lagi. Kemudian dari itu akhirnya kita punya dana yang dana idle, Pak. Dana idle itu yang tidak kita gunakan untuk operasional, tapi kita gunakan untuk membeli untuk expand yang berikutnya, Pak. Bagaimana, Pak? Menurut Profesor. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang disebut wakaf produktif, Ustaz Harun. Jadi saya ingin mengecas ya kita semuanya bahwa manajemen ekonomi umat ini sudah benar, tidak perlu ada yang disalahkan, sudah benar semuanya, dan tinggal memutar itu wakaf produktif, kemudian wakaf atau wakaf uang ya boleh. Tapi saya pernah nguji tesisnya almarhum Profesor Ahmad Faisal Haq, beliau dulu membahas wakaf uang, dan ini berkembang terus ilmu wakaf produktif itu dikembangkan oleh para mahasiswa S3 di UINSA itu juga di beberapa tempat. Intinya bahwa segala pengelolaan keuangan walaupun diniatkan wakaf boleh digunakan untuk aktivitas apapun yang tidak habis pakai. Sekali lagi kata tidak habis pakai itu juga masih perlu penafsiran kan. Tapi artinya kalau yang disampaikan Pak Harun tadi, ya benar sudah bagus sekali. Atau istilahnya kalau zakat bergulir itu bagus sekali. Paling bisa lebih besar manfaatnya, lebih bisa luas jangkauannya. Yang terpenting amanah, itu masalahnya. Amanah, apakah diberikan saham nanti ke rugi pondak itu memang ini risiko. Tapi andai kata sudah jalannya sudah benar, kemudian jelalah rugi di luar kemampuan kita, Allah SWT pasti maklum. Tidak akan kena orang seperti ini, orang pengelolanya wah kena dosa karena wakafnya berhenti atau rugi. Tidak. Asal memang hatinya amanah. Yang masalah itu bukan amanah ini kadang-kadang disalahgunakan dalam tanda kutip ya. Artinya dipercaya sebenarnya, tapi kemudian ada penyimpangannya itu yang menyebabkan dosa. Tapi sekali lagi, andai kata pengelolaan itu sudah sesuai dengan prosedurnya dan dia juga berniat baik sudah demi pengembangan ini kok ada ruginya. Allah SWT maha maklum. Al-Fadhu amma. Insya Allah gitu. Oke, Prof. Ini 9 menit lagi, Prof. Pukul 7. Saya kira karena nggak ada pertanyaan, saya langsung aja pertanyaan gini, Prof. Kalau umpamanya kita memang melakukan pengumpulan wakaf gitu, apakah kita ini perlu mendeskripsikan dulu gitu? Jadi maksud saya kan ini ada 212 Mat sudah ada sahabat masjid, ada banyak komunitas-komunitas, ada YP3I segala macam. Yeah. Nah itu bagaimana sih Prof? Apakah kita memang perlu perlu ada badan khusus atau bagaimana? Ini tolong teknis banget Prof. Iya.
Ya memang mantapnya umat, ya mantapnya apa ini, yang jamaah yang mengeluarkan infak atau dananya itu, memang harus ada nomenklatur khusus, yang misalnya wakaf, ya disebut wakaf lah kalau memang seperti yang bekerja sama dengan YP3 itu Global Wakaf itu ya, ya jadi sekalian pakai nama itu supaya yang bersaham atau yang andil mantep memang wakaf. Bahwa wakaf itu kemudian untuk apa, saya yakin nanti mesti di situ ada pakar fikihnya, ini boleh tidak boleh, saya yakin bisa begitu. Tapi nomenklatur itu penting untuk meyakinkan umat aja. Jadi untuk mencari daya, menjadi daya tarik mereka. Karena umumnya jamaah ini kalau namanya wakaf itu sangat menarik, karena mesti suwe itu ganjarannya suwe. Saya kalau sekedar infak kan gitu. Padahal sungguh malaikat sudah mendapatkan ilmu dari Allah SWT, antara wakaf, sedekah, hibah itu ketemu di tengah, bahwa ini memang pahalanya nggak habis, nggak ada kok barang yang seketika habis, itu nggak ada. Sekalipun makanan dimakan habis makanannya, tapi pahalanya tetap, karena makanannya akan bermanfaat untuk fisik kita untuk beribadah. Jadi nomenklatur penting. Kemudian yang lain yang menjadi perlu perhatian kita memang person yang harus ada, person yang muktaman, yang dapat dipercaya di lembaga itu. Kalau lembaga baru biasanya kan anak-anak muda, ya bagaimanapun tingkat kepercayaannya kan masih berkurang. Nah, secara teknis harus ada tokoh yang bisa dipercaya. Walaupun sebenarnya anak muda itu malah lebih bisa dipercaya menurut saya, karena punya kebutuhan kan. Kalau yang tua kan punya kebutuhan keluarga. Ini anak-anak muda kan enggak. Jadi supaya ada orang yang bisa ditokohkan atau figur yang dapat dipercaya, sehingga jamaah untuk mengeluarkan dananya itu lebih mudah. Tapi sekali lagi tadi Pak Oni, laporan itu memang untuk lembaga penting, karena ya ada masjid besar di Jawa Timur ini dananya ratusan juta setiap pekan itu, tapi tidak dilaporkan. Ini menjadi konflik sekarang. Saya tidak perlu menyebutkan masjid mana, tapi ya gara-gara tidak dilaporkan. Ya, tapi kalau barang tidak dilaporkan kan, ya siapa sih bisa percaya? Ya susah kan. Maka laporan itu walaupun apakah dibaca di depan mihrab atau cukup ditayangkan di, sekarang kan ada apa itu? Iya, LCD itu ditayangkan, itu bagus. Gitu. Oke, Prof. Ini saya pergi ke Pak Catur untuk dari wakil dari pengurus, Prof. Monggo Pak Catur, bisa ada yang mau disampaikan ke Profesor Jarro. Ini masih 6 menit lagi Profesor Jarro meninggalkan kita. Monggo Pak Catur. Mohon ininya Prof. Jarro, bahwa 212 Mat ini adalah banyak UMKM yang bergabung ke kita. Itu ada 150-an UMKM. Alhamdulillah. Menurut saya kita semua perlu memperkuat mereka-mereka. Ya, tumbuh akan kuat, akan memperkuat ekonominya, dan kita semua umat Muslim tentu ikut tumbuh juga ekonomi kita. Nah, mohon pesan-pesan Prof. Jarro kepada jamaah mengenai hal ini, bagaimana memperkuat teman-teman UMKM ini. Baik, terima kasih Pak Catur, bahwa kita ini merintis, walaupun ini sudah berumur berapa tahun ini? Baru 2 tahun. 2 tahun. Memang merintis, tentu kita masih bagaimana mencari kepercayaan umat. Kemudian UMKM juga tentu harus bisa bersyukur pada Allah SWT bahwa adanya 21 Mat ini bermanfaat, maka harus betul-betul kita dapat dipercaya, jangan sampai kita merugikan pihak manapun. Apa yang diamanatkan oleh 21 Mat kepada kita semua juga harus benar-benar kita pertanggungjawabkan di depan 21 Mat, juga di depan Allah SWT. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ayo kita sama-sama berdakwah, ya sama-sama berdakwah, UMKM juga berdakwah dengan jangkauan masing-masing, mengumumkan kalau beli apa-apa di 21 Mat misalnya, 21 Mat, atau
bagaimana supaya kita bisa men-channel kalau misalnya ikut saham kepada 212 Mart manapun, atau bahkan mohon maaf ya, tetap berpegang pada prinsip ekonomi Islam atau ekonomi umat, bahwa gerai apapun atau kegiatan apapun harus kita orientasikan untuk beribadah, maliyah, beribadah, harta, ibadah lain yang justru ini yang paling tahan pahalanya, paling lama, walaupun kita tinggal dari dunia ini, tinggalkan dunia ini, pahalanya masih bertahan kalau kita bisa menasarkan, bisa menginfakkan, bisa menyalurkan rezeki kita kepada yang benar. Salah satunya adalah bagaimana kita bergabung dengan 212 Maret. Gitu nggih Pak Catur. Terima kasih kepada semua yang bergabung. Mohon maaf segala khilafan kesalahan. Saya sungguh mohon maaf karena waktunya tidak sesuai dengan yang dianggarkan atau yang disiapkan. Maka moga-moga bisa dimaklumi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakallahu khairan katsiran kepada Profesor Djahro yang sudah memberikan kajiannya di pagi hari ini. Meskipun cukup singkat tapi padat sekali, dan alhamdulillah kita sudah sampai ke arah banyak diskusi tentang wakaf gitu ya, tentang wakaf, sedekah, dan apapun juga yang kita laksanakan itu jangan dilihat jariahnya, karena pahala itu sudah domainnya malaikat gitu Pak. Penghitungan pahala itu domainnya malaikat gitu. Jadi bukan domainnya kita ya Prof ya. Betul. Oke, Profesor Djahro, terima kasih, dan mohon maaf kita akan lanjutkan lagi di sesi silaturahim, dan kalau Profesor Djahro ada kegiatan lain dan harus meninggalkan tempat, monggo kami persilakan. Demikian Profesor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ustaz. Sama-sama Mbak Catur. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu semuanya, kita sudah melakukan kajian pagi hari ini, dan seperti sesi yang jadwalkan, selain kajian kita ada silaturahim, kita akan saling mengenal tentang produk 212, dan juga kita bersilaturahim dengan partisipan yang ikut di grup Zoom. Tapi sebelumnya untuk yang di Facebook sama YouTube saya akan akhiri dulu. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ani, ini kebetulan